ada selebriti dok, masih muda nih umurnya, tapi tiba-tiba masuk rumah sakit dan katanya perdarahan otak dok. Ini sangat berbeda tiap pasien ya. Setiap pasien beda ya? Ya, ada yang misalkan pembuluh darahnya yang cukup besar, sehingga ketika dia pecah, cepat cukup banyak numpuknya darah yang darahnya. keluar. Tapi pas pembuluh darahnya nggak terlalu besar, mungkin keluarnya sedikit, atau pecahnya hanya sedikit saja. Spontan ini mungkin belum banyak orang yang tahu dok, karena ternyata hipertensi itu bisa membuat perdarahan otak spontan. Diabetes juga bisa ya dok ya? Diabetes bisa, kemudian kolesterol bisa. Kemudian kalau orang suka rokok tuh, rokok juga bisa? Iya. Oh, jadi iya. dia merusak lapisan dari pembuluh darah sehingga rapuh dan Jadi, mudah pecah. Hal-hal tadi itu membuat pembuluh darahnya menjadi gampang rusak ya dok ya? Rokok, diabetes. Jadi kencing manis tuh meskipun manis namanya, tapi penyakitnya nggak manis sama sekali ya dok ya? Soalnya kan yang kemarin tuh dok kasusnya sempat pikun dok setelah dilakukan operasi gitu. Nah, apakah pikun itu nanti bisa kembali inget lagi dok atau enggak dok itu kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podo Sehat, podcast Sudono seputar kesehatan, dan juga Pod Nakes, podcast anak kesehatan. Oh, ada juga ya? Iya dok, bukan podcast anak kesendirian itu bukan dok. Pod apa? Pod Nakes Pod dok. Nakes, Podcast anak kesehatan. Oh ya. Ada lagi dok, Pod Bunga. Oke. Nah, kali ini kita akan membicarakan seputar kesehatan sesuai dengan namanya, dengan pemateri yang sangat amat keren banget. Kita sambut ya. Apa kabar Pak? Bukan. Di sini kita kedatangan sosok orang yang luar biasa, spesialis bedah. Bedahnya bukan bedah rumah, apalagi bedah yang lain. Ini adalah sosok seorang bedah saraf, Dr. Tommy. Apa kabar Dr. Tommy? Alhamdulillah sehat. Ya. Sekarang praktek di mana dok? Di sini. Di sini ya. Oh di sini. Ini pasien keberapa dok ini dok? Ini mungkin yang sekian ratus ya. Sudah sampai jadi tengkorak ya dok? Iya, buat ini belajar. Iya, ini jadi karena kalau kata orang berduaan itu nggak baik ya. Karena yang ketiga adalah setan, makanya kita ajak nih satu lagi peserta pemateri kita hari ini. Nah dok, ini kan kita di podcast pertama ini dok. Kita membawakan seorang pemateri yang super keren. Nah kita akan bahas materi yang juga nggak kalah kerennya dok, yang lagi hits kemarin dok. Oh ya betul. Tapi hitsnya bukan yang pembunuh nyamuk nih dok. Yang lagi ngetren sekarang nih dok. Iya. Jadi kasusnya kemarin itu loh dok yang lagi viral. Ada selebriti dok, masih muda nih umurnya, tapi tiba-tiba masuk rumah sakit dan katanya perdarahan otak dok. Oh yang Mr. I itu ya? Ya, Mr. itu. Ya. Jadi kemarin ada yang perdarahan otak, padahal masih muda dok orangnya, masih muda. Betul. Dan kayaknya nggak pernah mengeluhkan sakit apa-apa, tiba-tiba perdarahan otak masuk rumah sakit. Dan katanya dok, sekarang ini sampai lupa ingatan dok. Iya. Bisa kayak gitu ya dok ya? Bisa sekali. Memangnya perdarahan otak itu apa sih dok? Kok bisa sih otak tuh perdarahan dok? Kan emang banyak darahnya di otak tuh dok. Kok bisa perdarahan? Iya, jadi perdarahan otak itu mungkin salah satu kegawatan di bidang. Termasuk gawat ya dok? Iya betul. Jadi kan memang otak itu kan termasuk salah satu organ yang banyak pembuluh darahnya tuh. Banyak pembuluh darahnya dok? Iya betul. Dan itu nanti bisa terjadi yang namanya pecah pembuluh darahnya. Pecah pembuluh darah. Pecah itulah yang dinamakan terjadinya perdarahan di otak. Seperti itu. Lah kalau tapi kan gini dok, di otak ini kan banyak pembuluh darahnya. Nah, berarti kan ibaratnya otak ini digenangi oleh darah. Lah, kalau pecah pembuluh darahnya emang apa masalahnya? Kan tetap darahnya tetap di otak, dok. Gak lari misalkan ke kolam renang mana gitu, dok. Kenapa jadi bahaya gitu, dok, perdarahan di otak ini? Karena dia tuh keluar dari jalurnya. Keluar dari jalur. Memang di otak tuh banyak darah, tapi dia tuh kan ada namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu yang memberikan makanan untuk otak. Nah, ketika pembuluh darah pecah itu, darah itu keluar dari tempat dari jalurnya itu ya. Nah, itulah yang menyebabkan tekanannya di otak meningkat ya. Tekanan di otak meningkat. Nah, kemudian selain itu juga misalkan dia kena
pas di bagian yang merupakan pusat kesadaran bisa tiba-tiba nggak sadar tuh pasiennya. Berarti yang membuat bahaya itu karena peningkatan tekanannya, Dok? Atau Ya. karena darah itu nggak dapet oksigen dari darahnya itu, Dok? Yang pertama karena peningkatan tekanan yang paling cepat. Peningkatan itu. tekanan. Ya. Jadi Yang- ketika tekanan meningkat, maka komposisi di otak itu kan berubah tuh. Yang harusnya itu mungkin sekian persen itu untuk otak, karena ketambahan darah, akhirnya kan tempat untuk otaknya berkurang tuh. Otaknya ketekan. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek atau mungkin menyebabkan adanya penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Oh gitu, berarti gara-gara secara sederhana otaknya tuh kegencet gitu ya, Ya, Dok ya? betul. Gara-gara darahnya tuh, Dok ya? Oh, ini mungkin bisa kita peragakan pakai pemateri boleh kita sekali. yang ini, Dok. Nah, Iya ya. jadi darahnya itu membuat si otak ini kegencet di Iya. tengkoraknya ini ya, Dok ya? Iya, ini kan udah isinya otak semua. Nah, Nah, kalau misalkan ada darah yang pembuluh darah yang pecah tuh, karena akhirnya darahnya nambah nih. Nah, ketika nambah darah di sini tuh, maka otaknya akan tergencet oleh darah itu tadi. oh berarti akhirnya otaknya kegencet darah, padahal harusnya darah-darah itu ngalir lagi ya, Dok ya, di pembuluh darah Harusnya itu ya, sesuai Dok? dengan pembuluh darah dia akan balik lagi ke jantung, kemudian masuk ke sini lagi dan keluar lagi ya kayak gitu. Tapi karena pembuluh darahnya pecah, maka akan terjadi gangguan itu tadi. Ya. Nah itu seberapa cepat, Dok? Kalau misalkan ini pecah ya, Dok ya? Itu apakah tiba-tiba bisa langsung kegencet otaknya atau nunggu waktu berapa lama dulu gitu, Dok? Nah, ini sangat berbeda tiap pasien ya. Setiap pasien beda ya? Ya, ada yang misalkan pembuluh darahnya yang cukup besar sehingga ketika dia pecah Cepat cukup tuh banyak numpuknya yang keluar. darahnya. Tapi pas pembuluh darah yang nggak terlalu besar mungkin keluarnya sedikit atau pecahnya hanya sedikit saja. Oh, Kayak gitu. Jadi ada perdarahan tapi nggak terlalu besar. nggak terlalu besar. Ya. Atau yang lebih fatal lagi tuh. Nah, ini ada organ yang cukup penting nih. Ada apa itu, Dok? Kita coba. Nah, ini. Nah, ini namanya otak ya. Namanya Ini otak beda nih. sama otak-otak kan ya, teman-teman ya. Kalau ini otak manusia seperti ini, kalau otak-otak tengiri ya. Nah, misalkan ini namanya batang otak ini. Ya. Batang otak. Ketika ada perdarahan di bagian ini, meskipun hanya sedikit, mungkin 1 cc atau 2 cc, tapi akan berakibat sangat fatal sekali. Berarti Karena- cuman 1 cc bisa berakibat Iya, fatal, Dok? iya. Kalau misalkan kena di batang otaknya itu, Dok? iya betul sekali. Oh. Otak itu empuk banget ya, Dok ya? Lunak banget ya, Dok ya? Kalau orang bilang sih kayak tahu. Seperti tahu? Iya. Jadi di kepala kita ini ada organ tahu ya? Organ tahu yang bisa... Mungkin yang pernah ke pasar beli otak sapi kan kalau dibuka kan kayak tahu gitu ya. Oh, Gimana gitu. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman kalau misalkan organ yang seperti tahu, seperti tahu itu kegencet karena darah gitu ya, Dok, Iya. akibat perdarahan. Nah, Dok, kan perdarahan itu biasanya kalau misalkan kita di tangan, di kaki itu terjadi karena kecelakaan gitu lah, atau kesayat pisau. Nah, kalau otak itu kan terlindungi, Dok, sama tengkorak yang keras banget kayak hatinya si mantan. Apalagi yang kemarin lagi viral tuh, Dok, masih muda, Dok, umurnya, dan dia Iya, nggak habis headbang juga enggak, dipukul sama Mike Tyson juga enggak. Kok bisa pecah gitu, Dok? Jadi sebenarnya perdarahan di otak itu ada penyebabnya yang ada 2 penyebabnya. Dua penyebab. Nah, yang Apa pertama aja itu tuh, yang Dok? karena trauma. Trauma itu karena biasanya benturan. Oh, benturan memang bisa ya, Dok, ya? Kecelakaan, dipukul, digampar atau apapun itulah. Nah, itu yang karena trauma. Yang kedua karena non trauma. Itu dinamakan spontan. Spontan. Ya, spontan atau perdarahan spontan ini yang orang-orang sering bilang tuh stroke. Oh, Ya. stroke-nya tapi stroke yang berdarahan ya, Iya, Dok, ya? betul. Nah, ini penyebabnya macam-macam ya. Yang paling sering atau yang klasik, yang klasik itu memang karena biasanya tekanan darah tinggi. Oh, tekanan darah tinggi. Nah, terus kemudian yang kedua memang karena pembuluh darahnya rapuh. Pembuluh darah rapuh ini bisa karena macam-macam entah diabetes kah atau kolesterol kah kayak gitu. Loh, berarti banyak ya, Dok, ya penyebabnya ya? Dok, Iya ya? banyak. Kalau yang trauma mungkin ya kita bisa pahami ya, Dok, ya, karena trauma perdarahan. Tapi yang spontan ini mungkin belum banyak orang yang tahu, Dok. Karena ternyata hipertensi itu bisa membuat perdarahan otak spontan. Diabetes juga bisa ya, Dok, ya? Diabetes bisa, kemudian Kolesterol bisa. bisa. Kemudian kalau orang suka rokok tuh, Rokok juga bisa? iya, Oh, jadi iya, iya. dia merusak lapisan dari pembuluh darah sehingga rapuh dan Jadi, mudah pecah. hal-hal tadi itu membuat pembuluh darahnya menjadi gampang rusak ya, Dok, ya? Rokok, diabetes.
Jadi kencing manis tuh meskipun manis namanya, tapi penyakitnya nggak manis sama sekali ya dok ya, pahit. Nah kalau yang sering di usia muda tuh yang mana dok? Yang pada kasus kita kan ini masih muda dok? Itu kan sebenarnya kan usia sudah di atas 40 kalau nggak salah. Iya udah ya, 40 dok konon katanya. 40 itu sudah kena faktor resiko yang itu tadi. Oh sudah termasuk faktor resiko ya dok ya? Sebenarnya 40 itu sudah dewasa muda kan, sudah mendekati ini. Jadi bisa mungkin pola hidupnya yang nggak bagus. Pola hidupnya nggak bagus. Atau mungkin dulunya ya suka makan makanan itu tadi ya, makanan yang nggak sehat, junk food lah, banyak manis lah, ya, atau mungkin dia kurang olahraga juga bisa. Ya katanya memang yang kemarin kasus itu ya dok ya, katanya dia terlalu banyak bekerja keras. Akhirnya kurang istirahat dan pecah pembuluh darah. Itu kan kayak kita ya dok ya. Ya kan katanya kurang tidur, bekerja keras, akhirnya perdarahan. Itu apakah memang benar dok? Kurang istirahat dan terlalu bekerja keras gitu? Ya sebenarnya itu bukan suatu hal yang pasti gitu ya. Bukan yang pasti ya dok ya? Kalau misalkan kamu bekerja keras pasti akan kena ini, enggak. Jadi semua faktor itu dijadikan satu sehingga menimbulkan akibat itu tadi. Jadi dia udah kurang istirahat, kemudian pola makannya tidak sehat, kurang olahraga kayak gitu. Nah itu yang kumpulan-kumpulan faktor itu yang menyebabkan dia bisa terjadinya pembuluh darah pecah itu tadi. Ya memang to be fair nggak disebabkan sama satu faktor aja ya dok ya. Ada banyak faktor yang ngumpul jadi satu. Salah satunya kurang istirahat itu ya dok. Mungkin kalau bekerja keras memang kita lebih baik harus bekerja keras nih. Kalau nggak kerja keras makan dari mana? Tapi jangan lupa healing juga ya dok ya. Healing biar faktornya seenggaknya dieliminasi satu tuh dok, yang bekerja kerasnya tuh dok. Oke. Kalau misalkan di Indonesia ini cukup sering nggak dok kasus-kasus perdarahan otak, terutama yang di usia muda dan non trauma dok? Usia muda cukup sering ya, non trauma. Cukup sering ya dok. Oh sebentar, ini kalau yang kasus kayak yang barusan kita bahas itu kan dulu juga pernah kan ya, mungkin pelawak senior kalau pernah. Dok. Itu kan juga perdarahan otak juga. Cuman ada beberapa kasus yang terjadi perdarahan otak spontan pada usia muda bukan karena faktor-faktor itu tadi, ada juga. Bukan karena faktor-faktor tadi? Iya. Berarti ada faktor lain? Ada faktor lain. Apa itu? Ya, itu karena kelainan pembuluh darah. Kelainan pembuluh darah? Iya. Jadi dari kecil sudah ada kelainan. Nah, mungkin karena pas usia menjelang dewasa, jadi masih usia mungkin 20-30 kayak gitu, kan aktivitasnya bertambah tuh. Jadi kebutuhan pasokan otak juga bertambah. Dan pembuluh darah yang mengalami kelainan itu tadi, itu mengalami sama juga, pecah juga. Pada istilah medis itu dikenal dengan nama aneurisma. Berarti ini bawaan ya dok ya? Dari lahir ya? Dari lahir sebenarnya sudah ada itu. Cuman semakin dia seiring bertambahnya usia, dia semakin rapuh pembuluh darahnya dan pecah biasanya di usia masih nggak terlalu tua gitu ya dok ya? Aneurisma ya dok? Aneurisma. Nah, itu kok bisa dok? Kok bisa rapuh itu karena apa dok? Jadi pembuluh darah itu tidak setebal pembuluh darah yang lain. Tidak setebal pembuluh darah yang lain. Karena dia aneurisma, pembuluh darah yang mengalami kelainan sehingga lebih tipis dibandingkan pembuluh darah yang normal. Ketika jadi aktivitas berlebih atau mungkin tekanan yang meningkat sedikit karena pembuluh darahnya lebih tipis, itu bisa pecah. Kayak gitu. Nah terus itu kalau misalkan seperti itu dok, gimana cara kita menebalkan pembuluh darah dok? Itu kita perlu semen Holcim atau gimana dok? Yang memberi solusi lebih dari semen. Atau nggak bisa kita apa-apain dok kalau misalkan aneurisma gitu dok? Nah, sebenarnya kalau aneurisma ini butuhnya namanya deteksi dini. Atau deteksi dini ya? Screening ya? Screening yang harus kita lakukan screening ya? Cuma memang belum populer sih di Indonesia. Kita yang sudah rutin itu kan kayak misalkan cek lab mungkin setahun sekali ya, yang udah usia lanjut, atau mungkin yang kedua itu kayak rekam jantung, itu sudah rutin. Nah ini sebenarnya ada satu lagi untuk deteksi ini, tapi memang belum rutin di Indonesia, dan mungkin juga di Asia juga belum banyak dilakukan. Belum banyak. Iya. Berarti apa mahal ya dok ya? Lumayan mahal. Lumayan mahal ya dok ya. Berarti harus kerja keras untuk bisa untuk bisa screening dini. Tapi setelah kerja keras berdarah. Jangan.
Dok, sebelumnya saya mau, ini nggak enak dilihatin nih dok, saya arahkan ke penonton. Oh iya. Taruh sini. Taruh sini, biar penonton bisa tahu nih bentuk tengkorak. Nah dok, terus apa nih? Tadi kan kita sudah tahu dok bahwa perdarahan otak itu bisa terjadi karena trauma. Kalau trauma kan berarti jelas ya dok ya, kenakan helm dan lain sebagainya gitu ya. Jangan bertengkar sama Chris John, Mike Tyson, jangan tawuran gitu ya dok ya. Terus juga kalau yang spontan tadi ada hipertensi, berarti kan diabetes dan kolesterol. Nah, sebenarnya dok, kita sebagai yang mungkin masih muda itu dok, langkah apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah biar itu nggak terjadi gitu dok? Ya, yang jelas kan ada faktor risiko itu tadi ya. Faktor risiko tadi ya. Yang usia, terus kemudian apa ini? Tadi diabetes, kemudian kolesterol, hipertensi, ya merokok ya. Sebaiknya kita mencegah faktor-faktor risiko itu. Jadi memang faktor risiko untuk ya, faktor risiko ini ada dua nih secara umum nih. Ada faktor risiko yang bisa kita hindari, ya. Ada yang nggak bisa kita hindari. Kalau yang nggak bisa kita hindari kayak usia ya udah masa kita mau muda terus ya minum terlalu muda gitu mungkin ya. Kayak Budi Doremi ya. Iya ya, nggak bisa lah kita semakin bertambah usia ya semakin tinggi risikonya. Betul dok, betul sekali. Terus kemudian jenis kelamin nih. Dikatakan kalau laki-laki itu lebih rentan loh. Oh gitu. Nah, terus yang kayak kasus lu cinta itu itu termasuk merubah faktor risiko nggak dok gitu? Mungkin ya. Itu bisa nggak dok kalau misalkan laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki itu merubah faktor risiko nggak dok? Enggak lah, kan genetiknya tetap sama ya dok ya. Iya. Oke. Berarti jangan ganti kelamin ya guys. terus dok. Nah, terus ya itu yang kelamin tidak bisa kita cegahkan ya sudah, kita pasrah aja, sudah berdoa gitu. Kemudian yang kedua kan ada faktor risiko yang bisa kita hindari tuh, ya makanan, kemudian gaya hidup lah, kayak hidup merokok, minum minuman keras kayak gitu. Terus kemudian lifestyle, olahraga. Nah itu kita menjaga dari muda itu kita menjaga hal itu semua. Kita ya olahraga teratur, kemudian kita makan makanan yang sehat. Ya. Olahraga itu ngefek banget ya dok ya? Ngefek banget ya dok ya? Minuman keras tuh juga ngefek banget dok? Ngefek. Oke, jadi jangan minum minuman keras ya, apalagi botolnya dipukulin ke kepala. Es batu itu nggak boleh. Jangan ya. Es batu nggak boleh ya dok ya? Keras kan itu. Jangan ditimpukin juga ya, apalagi yang balok masih gede gitu. Oke, itu pencegahannya. Nah terus dok, misalkan kita udah cegah nih, tapi kan pasti ada kemungkinan bakal kena ya dok ya, pasti ada kemungkinan. Nah, ketika terkena, jangan sampai lah ya terkena kasus pada yang kemarin artis tuh dok, itu gimana dok terapinya? Apakah kalau udah perdarahan, kalau di luar kan kita bisa luka, bisa kita kasih kasar, ya. obat, tapi kalau di otak ini gimana dok caranya kita ngobatinya? Ya seperti tadi di awal kan sudah dikatakan ya, jadi ada perdarahan di otak itu yang besar banget tuh, volumenya mungkin cukup banyak, ada yang volumenya kecil kayak gitu. Oh yang kecil ada. Jadi tergantung dari itu tadi. Kalau misalkan volumenya kecil, kemudian di bagian otak yang enggak terlalu penting, ya itu mungkin cukup dengan obat bisa. Loh, bisa dengan obat dok? Bisa. Berarti kalau perdarahannya nggak terlalu banyak dan juga lokasinya nggak terlalu susah gitu ya dok ya? Itu bisa dengan obat saja? Bisa, dengan obat bisa semua. Jamu-jamuan bisa dok? Nggak bisa. Kan jamu-jamuan. Jangan makan-makan dok ya? Beda dok, beda. Tapi obat bisa ya dok bisa. Ya? Oke, itu kalau misalkan kecil, lokasinya enak. Enak, nah, ya. Kalau besar lokasinya nggak enak dok? Udah besar, lokasinya nggak enak ya. Lokasinya nggak enak. Ya sudah. Perdarahannya besar. Itu gimana dok? Ya, jadi kalau misalkan perdarahan cukup besar, kita harus mengurangi volume perdarahan itu. Dikurangi volumenya dengan cara? Dengan cara ya kita harus operasi. Operasi dengan tujuan untuk benar-benar untuk mengeluarkan ya perdarahannya itu, sehingga nanti tekanannya akan berkurang. Oh gitu. Balik lagi untuk mengurangi tekanan itu ya dok ya. Operasinya tuh bahaya nggak dok? Kan banyak orang yang mungkin takut ya dok. Iya. Itu kayak gimana dok? Kira-kira gambaran operasinya tuh? Ngeri emang kan ya. Emang ngeri ya dok ya? Iya, kita buka, bayangin ini nih. Ini otak nih. Ini guys nih, cara operasinya tuh gambarnya kayak gini nih. Ini otak ya. Kita buka tempurungnya, kemudian ya. Tapi sebenarnya ya nggak se ekstrim ini sih, nggak ekstrim kita buka. Oh nggak, bukanya nggak gini ya dok ya? Ini mah. Misalkan tuh, perdarahannya di sini ya. Oh ada perdarahan di area samping ini mungkin sekitar 50 cc ya. Nanti kita buka yang ini aja. Kita lubang gitu kayak bor. Nah,
sudah kita buka, nanti kita ambil perdarahannya. Oh Aja gitu. sih, ya. Berarti kalau nggak diambil semuanya kan dok ya? Enggak dibuka gini. Dibuka gini, otaknya diambil diganti sekalian. Emangnya Cuci sekalian biar cuci bersih. otak. Kayak spare part motor aja dok ya diganti. Oh berarti ya memang karena ada perdarahan, operasinya itu sesimpel mengeluarkan darahnya itu ya dok ya? Iya, kalau dibilang simpelnya sih. Simpelnya gitu ya dok ya? Prosesnya yang mungkin ribet ya? Iya. Dan itu gimana dok? Kalau orang dioperasi pasti sembuhnya atau enggak dok? Nah, namanya Orang kita perdarahan operasi tuh- ya. Kita operasi itu kita kan usaha ya. Ha. Tapi itu juga tergantung dengan banyak faktor lah. Ada yang usianya, kalau semakin tinggi usianya juga kemungkinan sembuhnya juga Kecil. lebih kecil. Semakin muda semakin besar kayak gitu. Juga terus seberapa banyak tadi perdarahannya. Semakin banyak juga kemungkinannya akan semakin Semakin kecil. Ya. Tapi yang paling penting itu kita mengurangi perdarahan yang ada di otak tuh. Dikurangi dulu ya, Iya. pokoknya entar gimana dikurangin dulu. Nah, baru nanti kita support dengan obat-obatan yang lain. Karena faktornya kan banyak tuh. Tadi tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi setelah operasi ya kita harus kontrol tekanan darahnya, perbaiki kondisinya. Nah, itu nanti akan menentukan faktor-faktor kesembuhan. Berarti pengobatannya tidak selesai hanya dengan operasi ya, Operasi, iya. Dok, ya? Setelah itu pun tetap nggak boleh pencilaan, nggak boleh salto gitu ya, tetap harus dikontrol tekanannya. Tapi kalau kecil, lokasinya bagus itu bisa pulih 100% dok? Atau gimana dok? Kalau 100% enggak ya. Oh, enggak ya, enggak. Memang kan sudah ada sesuatu di situ ya. Bekas luka gitu ya? Minimal kasarnya. orang itu akan tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari. Ya, Soalnya kan yang kemarin tuh dok kasusnya sempat pikun dok setelah dilakukan operasi Iya. gitu. Nah, apakah pikun itu nanti bisa kembali inget lagi dok atau enggak dok itu kira-kira? Pada beberapa kasus bisa. Jadi Bisa memang total ya, karena Dok? tekanan mendadak yang tinggi itu mungkin mempengaruhi dari fungsi otaknya ya. Sehingga dia ada macam-macam, mungkin yang paling sering kalau kita lihat orang kan mata yang perot lah ya. Oh iya, ya kayak perot-perot gitu ya. Ya mungkin tiba-tiba Lumpuh kelemahan, sebelah. lumpuh separuh kayak gitu. Ada yang pikun itu tadi. Pikun. Ya gejalanya macam-macam. Cuman semua itu kalau kita tangani dengan baik, kemudian dilakukan proses rehabilitasi, fisioterapi, itu ada progres. Ada perbaikan Ya, yang ada cukup perbaikan. signifikan ya. Ya mungkin teman-teman yang disakitin oleh pasangannya jangan sok-sokan perdarahan otak biar pikun ya. Untuk melupakan kenangan gitu terus perdarahan otak itu jangan ya. Soalnya berbahaya dan bisa berujung ke kematian kan ya dok ya. Nah dok, ini yang tadi kita belum sempat senggol nih dok. Tanda-tandanya itu apa dok? Misalkan terjadi perdarahan yang spontan tadi dok. Kalau misalkan trauma kan ya pasti habis kecelakaan kan jelas ya dok. Iya. Kalau yang spontan itu tanda-tandanya apa dok? Nah, spontan ini Kita juga bisa tahu. balik lagi ya, tergantung dari banyak perdarahannya itu tadi. Kalau enggak terlalu banyak, ya biasanya dia cuma nyeri kepala. Oh nyeri kepala? Kalau waktu ujian nyeri kepala tuh? Bisa jadi tuh. Oh, bisa jadi dok? Wah saya nggak mau ikut ujian lagi ya. Saya nggak mau ujian. Tekanannya Tapi bisa naik jadi tuh, ya dok ya? Bisa. Tekanannya kan naik tuh, tekanan di otak tuh. Karena Tekanan aku pusing otak ini naik, mikir nih. tekanan hidup naik, beban keluarga. Oh, nyeri kepala. Apalagi dok? Tapi yang itu kalau volumenya nggak terlalu besar ya. Kalau nggak terlalu volumenya besar. cukup besar sehingga otaknya sampai nggak bisa nahan tuh, kegencetnya nemen banget itu, nah, itu bisa tiba-tiba nggak sadar. Tiba-tiba nggak sadar? Iya, banyak. Jadi kan kita sering dengar, oh di kamar mandi jatuh, pingsan kayak gitu kan. Ya itu yang Bisa jadi karena perdarahan itu ya? perdarahan di otak. Nah itu biasanya jatuh dulu atau pingsan dulu dok? Biasanya pingsan dulu sih. Pingsan dulu ya Iya. sebenarnya itu ya? Cuman Iya. keluarganya nemunya Jatuh. sudah digelepak gitu ya? Oh iya iya. Selain nyeri, tiba-tiba nggak sadar apalagi dok? Nah, beberapa juga ini yang lumpuh separuh itu. Tiba-tiba lumpuh separuh. Itu bisa juga. Mual-mual mungkin bisa dok? Mual-mual bisa. Cuman jarang sih kalau untuk ini. Malah jarang ya dok ya? Iya, karena biasanya yang untuk ini kan mendadak tuh. Jadi yang paling sering nggak sadar itu tadi. Yang temuan pertamanya Iya. tuh biasanya nggak sadar ya? Soalnya kan dulu belajar sempat ada istilah muntah proyektil dok ya? Iya. Yang muntah itu bisa nyembur api, bukan muntah proyektil. Ternyata kalau di praktek lapangan yang terbanyak justru penurunan kesadaran dulu ya Iya. dok ya? Sama yang nyeri kepala. Wah menarik. Kayak gitu. Jarang yang tiba-tiba wah muntah banyak terus ada perdarahan. Jarang itu dok? Jarang ya Oh, kayak iya. gitu sih.
Tapi kalau yang nggak sering nyeri sadar, kepala. terus nyeri kepala itu tadi. Oke, jadi ada itu ya guys, nyeri kepala, penurunan kesadaran, terutama ketika ada ujian. Jadi kalau kalian pas lagi ujian nyeri kepala, minta ke pengawasnya untuk diistirahatkan. Sampaikan tangan ini. Iya, sampaikan tangan. Atau minta kunci jawaban sekalian. Nah dok, ini pertanyaan yang terakhir nih dok, mungkin udah mau selesai nih? Sudah mau selesai dok, ini kita udah membahas banyak sekali dok ini pertanyaannya. Kalau misalkan terjadi seperti tadi dok, ada yang tiba-tiba hilang kesadaran, nyeri kepala, tindakan pertama kita harus ngapain dok? Sebelum, ya kita harus ngapain dok? Langsung dibawa ke IGD atau mungkin kita lakukan beri nafas buatan atau apa dok ini? Ya ini karena settingannya di Indonesia ya, agak susah ya. Kalau di luar negeri itu ada sesuatu seperti itu, kita telepon ambulans 5 menit datang. Ya, kalau 15 menit dok datang? 5 menit datang. Nah, sekarang masih macet dok. Traffic light-nya udah 3 menit sendiri. Jadi kalau di Indonesia ya kita harus melakukan beberapa modifikasi ya. Yang paling aman karena di sini juga kebanyakan orang awam tuh belum terlatih ya untuk menangani seperti itu. Awal belum terbiasa ya. Jadi yang paling gampang ya segera dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Meskipun itu sebenarnya bukan perdarahan otak Iya, ya. Lebih ketika baik melihat ada sesuatu yang kegawatan, entah itu tidak sadar, jadi kepala hebat. Kalau settingan di Indonesia yang paling gampang ya bawa ke rumah sakit. Oke. Ya itu ya teman-teman. Jadi banyak nih dok kasus-kasus perdarahan pasien nggak sadar itu nggak dibawa ke rumah sakit dok, dikrokin dulu tuh. Oh ya betul. Merah semua kayak orang habis kecemplung saus kecap dok. Jadi merah semua gitu baru dibawa ke rumah sakit, terus tiba-tiba meninggal dan katanya serangan angin duduk. Iya. Angin gimana duduknya? Dia mau ngeluarin anginnya itu ya, keluarin itu ya. Jadi dia mengeluarkan angin tapi darahnya tetap mengumpul tuh di otaknya gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan ada kasus tidak sadar, nyeri kepala hebat, bawa ke rumah sakit langsung ya dok. Iya. Oke dok. Baik Dokter Tommy, terima kasih sekali Oke. dok atas materi yang luar biasa. Jadi dengan ini teman-teman pasti sudah tahu dok apa itu perdarahan otak, bahayanya, kenapa bisa terjadi dan penanganan awalnya ya dok. Iya, betul sekali. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dok terkait dengan perdarahan otak dok? Ya sebenarnya ini sesuatu yang mungkin cukup banyak ditemukan ya, terutama pada orang-orang yang sudah usia lanjut. Jadi take home message-nya ketika ada sesuatu yang gawat ya, kita harus memikir oh ini pasti ada apa-apa. Jadi kita harus segera bawa ke rumah sakit. Nggak usah nunggu yang lain, nggak usah nunggu tetangga, nggak usah nunggu pak polisi atau apa. Iya, Mungkin ya, iya. langsung bawa aja ke rumah sakit. Kadang itu nunggu yang nganter dok, nggak ada yang nganter. Ah iya, tapi sekarang Grab banyak. Oh ada Grab ya? Sebut ini ya, nggak boleh. Nah, ada titnya dok, ini tenang editor sudah siap mentitit semuanya dok ya. Iya. Jadi segera aja bawa ke rumah sakit, jangan ke rumah makan Padang ya. Beda nanti otak-otaknya otak-otak yang lain ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Tommy Oke, terima atas kasih ya. materinya yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kembalikan dulu posisinya nih. Nyata ya dok, ini bukan yang real ya guys ya. Ini buatan, tapi kita besok akan ketemu lagi. Sekian dari Podo Sehat, podcast Sudono dan seputar kesehatan. Dan juga dari Podnakas dengan saya Dr. Felix Giovanni Hartono dan Saya Dr. Andika Tommy Bedasaraf. sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye.